Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angki Fadla. Saya dari kelas PGMI 4B. Di sini saya akan menjawab soal manajemen display kelas. Soal yang pertama, pengelolaan kelas dan pengajaran adalah dua kegiatan yang sangat erat hubungannya. Namun demikian terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jelaskan hubungan dan perbedaannya tersebut. Jadi pengelolaan kelas dan pengajaran memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi hubungannya tuh untuk suatu proses pembelajaran di dalam kelas antara guru dan peserta didik, yang mana dari hubungan erat tersebut tuh juga memiliki perbedaan, di mana perbedaannya yaitu kalau pengajaran mencakup semua kegiatan secara langsung yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pengajaran, yaitu seperti menentukan entry behavior siswa, terus menyusun rencana pembelajaran, lalu menilai, bertanya, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pengelolaan kelas, yaitu menunjuk pada suatu kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan suatu proses pembelajaran yang optimal, seperti memberikan support, lalu menghentikan tingkah laku siswa yang menyeleneng dalam ajarannya, lalu menentukan suatu proses pembelajaran seperti dalam kerja kelompok. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tentang menjelaskan dua keterampilan memberikan penguatan positif dan negatif. Lalu berikan contohnya masing-masing. Oke, jawabannya yaitu dalam keterampilan memberikan penguatan positif adalah suatu tindakan menyenangkan yang berupa pujian atau hadiah untuk memperkuat suatu tingkah laku yang sudah baik, dengan harapan tingkah laku tersebut tuh dapat ditingkatkan serta akan dimanfaatkan di masa depan. Contoh untuk keterampilan memberikan penguatan positif, misalnya seorang anak bisa menyanyikan lagu di depan kelas dengan penuh semangat dan percaya diri, maka anak tersebut itu berhak menerima pujian atau hadiah. Hal tersebut diberikan ke atas perilaku atau tingkah laku siswa karena dia telah bertingkah laku dengan baik, dan tujuannya agar si siswa tetap konsisten dan frekuensinya dapat berkembang di masa yang akan datang, atau si siswa itu akan jauh semakin baik. Selanjutnya yaitu keterampilan memberikan penguatan negatif adalah setiap stimulus yang dihilangkan untuk memantapkan respon yang terjadi. Misalnya tuh tugas yang guru berikan tuh jangan terlalu berat, agar siswa tuh tetap rajin belajar dengan tugas yang tidak terlalu berat tersebut. Contoh lainnya yaitu misalnya seorang guru tuh memberikan teguran kepada siswa yang berbuat tidak baik. Jika siswa tersebut semakin mengurangi kebiasaan buruknya atau mencoba memperbaikinya lebih baik lagi, maka teguran atau hukuman yang guru berikan kepada siswa tersebut tuh akan semakin berkurang. Untuk jawaban nomor 3 itu cara untuk mengenali kecerdasan, minat, dan bakat pada siswa yang ada di kelas, yaitu cara mudahnya yaitu bisa memperkenalkan anak
kepada teman sebayanya yang ada di kelas, yang mana memiliki berbagai macam jenis minat dan bakat. Lalu yang kedua, guru tersebut bisa melihat tingkah laku keseharian siswanya, lalu kegiatan apa yang sering siswa itu lakukan, terus apa saja kesukaan mereka dalam suatu kegiatan. Lalu anak tersebut tuh suka pada hal-hal yang seperti apa. Yang ketiga yaitu mengikuti perkembangan pembelajaran siswanya yang ada di kelas, sejauh mana ia dapat mencapai suatu proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bisa mengenalinya dengan memberikan tes permainan yang relatif atau mudah ditebak bagaimana siswa itu melakukannya dengan cara apa. Lalu setelah guru tersebut mengenali kecerdasan minat dan bakat peserta didiknya, lalu guru tersebut juga dituntut untuk mengembangkan kecerdasan minat dan bakat siswanya. Bagaimana cara agar kedepannya tuh peserta didik dapat menjalankan atau bisa menuntunnya ke masa depan yang cerah. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 4. Contoh kasus dalam pembelajaran yaitu seperti tentang seorang siswa yang selalu mengejek temannya yang ada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dari kasus tersebut, dalam pemberian penerapan pembelajaran resep, maka guru tersebut tuh harus memberikan teguran yang tegas kepada anak tersebut, tetapi juga guru tersebut menahan emosi agar peserta didik tersebut juga tidak merasa takut ataupun mengganggu mental dari peserta didik tersebut. Dan lebih baiknya lagi jika guru tersebut tuh menginstruksi seperti menyuruhnya untuk diam, jangan, intinya tuh harus bersikap baik, jangan terlalu menekan peserta didik tersebut. Lalu lebih baiknya peserta didik tersebut tuh diajak untuk berbicara secara empat mata dan menasehatinya agar dia harus berubah. Untuk penyelesaian dalam kasus ini tuh maka si anak tuh harus diberi kesempatan untuk merubah sikap buruknya itu kepada temannya, agar dia tuh jangan selalu mengejek temannya tersebut. Jika dia semakin berubah, tidak mengejek temannya kan, maka kasus tersebut tuh dapat ditangani sesuai dengan apa yang telah guru itu rencanakan, karena anak tersebut tuh dapat berubah karena guru tersebut telah memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk memperbaiki hal buruknya. Untuk jawaban yang nomor 5, cara mengatasi siswa yang hiperaktif dan pendiam yang ada di dalam satu kelas. Yang mana caranya yang pertama tuh guru tersebut harus selalu mengkompakkan antara dua anak tersebut, antara yang hiperaktif dan yang pendiam. Jadi tuh guru harus selalu memberikan sesuatu hal tugas, misalnya yang dua anak tersebut, yang anak hiperaktif dan pendiam tuh harus selalu bekerja sama, berkumpul, agar tersebut juga akan saling mengetahui apa yang salah pada dirinya. Seperti anak yang hiperaktif, kenapa kita tuh selalu ribut terus kayak gini. Terus untuk anak yang pendiam, kenapa sih aku malu kayak gini, tapi kok dia enggak, kayak gitu kan. Kalau dia selalu bekerja sama, kamu kok ini baik, alim, apa kayak gimana. Intinya seperti itu, selalu mengkompakkan antara dua
dua anak tersebut. Lalu pendekatan apa yang cocok untuk pembelajaran di kelas dengan adanya dua anak yang maksudnya dengan anak yang berbeda antara anak hiperaktif dan pendiam yang ada di dalam satu kelas. Pendekatan yang digunakan bisa menggunakan pendekatan kerja kelompok, karena dalam pendekatan kerja kelompok tuh guru tersebut merupakan atau pendorong antara anak yang hiperaktif dan pendiam, karena dimana guru tersebut dituntut untuk bagaimana menciptakan kondisi yang efektif yang sesuai dengan proses pembelajaran dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Artinya tuh menguntungkan antara dua pihak, antara anak yang hiperaktif dan pendiam. Jadi guru tersebut menyusun kelompok antara itu siswa yang aktif dan yang hiperaktif dan yang pendiam. Karena dalam pendekatan ini juga guru dituntut untuk bagaimana mengatur kondisi agar kelas tuh jadi baik dan mengurangi konflik antara dua anak tersebut. Lalu juga guru tersebut dituntut untuk mengurangi masalah-masalah yang ada di dalam pengelolaan kelas, seperti masalah yang tadi tentang anak yang hiperaktif dan anak yang pendiam. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 6, gimana strategi guru dalam pengelolaan kelas tantangan agar siswa tuh merasa tidak takut saat guru memberikan suatu permasalahan atau tantangan. Yang mana satu, guru harus meyakinkan siswa agar semua yang ia hadapi atau yang guru berikan tuh adalah untuk membantu dirinya agar semakin berani dan dapat lebih baik dari dirinya yang sekarang. Guru tersebut juga misalnya akan memberikan suatu tantangan kepada anak, bisa dilakukan dengan cara bermain, lalu siswa tuh diberi suatu pertanyaan agar siswa tersebut juga tidak terlalu tertekan saat guru tersebut memberikan suatu pertanyaan. Lalu guru tersebut juga bisa membuat kejutan untuk siswa yang dapat menyelesaikan tantangan yang guru tersebut berikan. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 7. Jika saya di sini sebagai guru tersebut, yang pertama tuh kita harus tahu pasti siswa atau teman-temannya juga tidak mau sebangku dengannya, maka kita bisa menempatkannya dia di depan, yang mana kita juga harus memberikan pengertian kepada anak tersebut. Bukannya teman-teman tidak mau berteman dengan kamu, tapi juga ya memberikan pengertian sebisa mungkin agar anak tersebut juga tidak tersinggung. Kita juga menempatkan di depan karena supaya anak tersebut juga lebih fokus belajar. Kita juga harus meyakinkan teman-temannya, memberikan pengertian kepada teman-temannya agar tidak selalu mengucilkannya, karena kan kita di sini juga harus saling menghormati satu sama lain. Maksudnya yaitu kita untuk mengatasi bau pada penyakit anak tersebut, kita juga harus memberikan pengertian terlebih dahulu kepada orang tua atau teman-temannya atau anak tersebutnya. Terus lalu kita bisa membawa atau memberikan pengharum ruangan untuk mengatasi atau mengurangi bau pada kaki anak tersebut yang semakin parah. Lalu dimanakan pemberian pengharum ruangan juga untuk menyamankan kelas agar pembelajaran anak-anak lain juga tidak terganggu. Jadi
dimana tuh kita di sini bekerja sama agar saling bermanfaat untuk satu sama lain. Kita juga kalau sudah selesai pembelajaran, kita juga harus menanyakan gimana keadaannya saat ini, terus gimana, pokoknya kita tuh harus selalu memperhatikan anak tersebut agar mereka juga tidak merasa sendirian karena dijauhi teman-temannya. Dan kita juga harus memberi teguran atau memberi pengertian kepada teman-temannya agar tidak menjauhi anak tersebut. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 8. Menurut saya, dengan adanya teknologi yang semakin berkembang dalam dunia pendidikan dan khususnya dalam pengelolaan kelas, sangat penting peranannya karena dapat memberikan dampak yang positif dan berpengaruh besar terhadap para pendidik dan cara pendidik untuk mengajarkan siswa-siswinya mereka di dalam kelas. Seperti adanya teknologi saat ini, guru telah dapat lebih banyak memberikan kesempatan bagi peserta didiknya untuk mencari sumber informasi dari berbagai sumber ya. Lalu juga dengan adanya teknologi dapat membantu pembelajaran menjadi lebih menarik dan guru juga semakin menjadi kreatif dan inovatif. Karena mereka juga dapat menentukan model-model pembelajaran, terus bisa membuat alat peraga yang sesuai dengan mata pelajarannya, dengan mereka bisa melihatnya tentang cara membuat bermacam-macam kerajinan atau apa. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 9, di mana jelaskan indikator pengelolaan kelas yang berhasil. Yang pertama tuh, guru harus mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. Yang mana mengelola kelas yaitu guru harus menciptakan pembelajaran kelas yang optimal, dan guru tersebut juga harus mengembalikan kondisi pembelajaran apabila kelas terganggu. Mendisiplinkan kelas yaitu cara agar semua belajar dengan potensi yang mereka miliki, terus mengikuti semua aturan dan mengikuti semua apa yang guru berikan atau nasihat guru yang diberikan kepada peserta didik tersebut. Yang kedua tuh, sebagai guru jika sudah pulang ke rumah, tidak boleh dalam keadaan yang sangat lelah. Maksudnya tuh sebagai guru kita tuh harus tetap semangat, tetap senang dalam menjalankan tugas yang telah kita emban selama ini atau yang selama ini kita jalankan. Jadi kita tuh tidak boleh mengeluh. Ya mengeluh boleh, tapi kan harus dengan batas wajar yang harus dimiliki guru. Yang ketiga, guru juga harus mengetahui perbedaan antara prosedur kelas. Yang apa itu prosedur kelas? Yaitu apa yang guru inginkan terjadi. Contohnya, cara masuk ke dalam kelas itu bagaimana, terus mendiamkan siswa itu caranya itu bagaimana, bekerja secara bersama atau bersamaan dengan yang lainnya, yaitu dengan rutinitas kelas. Maksudnya yaitu apa yang siswa lakukan secara otomatis, misalnya tata cara siswa masuk kelas itu bagaimana, pergi ke toilet dan lainnya. Agar di sini tuh prosedur yang ada di kelas, bukan peraturan yang ada di kelas. Yang selanjutnya yaitu guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengkoordinasi prosedur-prosedur, sebab dalam prosedur mengajarkan siswa akan pentingnya suatu tanggung jawab. Jadi siswa tuh misal diberi suatu amanah tuh harus jawabkan
Selanjutnya yaitu guru tidak mendisiplinkan siswa dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi seperti menghilang hak siswa dan yang lainnya. Maksudnya yaitu apabila ada seorang anak yang tidak mengikuti pendisiplinan kelas, anak tersebut tuh jangan diancam atau dimarahi atau ya dipukul misalnya atau bagaimana, karena semua itu akan melanggar hak bagi siswa dalam proses belajar mengajar atau menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 10. Tindakan preventif sendiri kan kita tahu yaitu tindakan untuk pencegahan dari terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk mencegah hal-hal yang merugikan dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa di masa pandemi ini, maka guru harus lebih baik lagi dalam proses pembelajaran daring. Misalnya guru tersebut tuh membuat video pembelajaran dan agar siswa tuh lebih akan tertarik dengan apa yang guru sampaikan di video pembelajaran tersebut. Untuk itu agar siswa lebih optimal dalam proses pembelajaran di kelas pembelajaran daring ini, guru tersebut juga harus meminta bantuan kepada orang tua selaku pembantu dalam proses pembelajaran secara daring ini, karena pada saat ini tuh peran orang tua tuh sangat mendukung proses pembelajaran di masa pandemi ini, karena jika orang tua tidak mengatur anaknya dengan baik dan mengikuti proses pembelajaran daring ini, maka siswa juga akan ketinggalan pelajaran dan siswa juga akan merasa rugi karena terlalu menyepelekan proses pembelajaran tersebut. Setelah orang tua dapat membantu proses pembelajaran secara daring ini, maka siswa juga akan belajar dengan optimal dalam proses pembelajaran. Guru juga akan sangat terbantu dengan apa yang dilakukan orang tua tersebut untuk selalu belajar dalam proses pelajaran daring ini.